A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih beri kesempatan kepada kita untuk dapat bertatap muka dalam forum yang insya Allah penuh berkah ini. Kenapa kita sebut berkah? Karena di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya dibacakan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan ini hendaknya mendapat pahala yang kelak di akhirat kita berbangga di hadapan makhluk-makhluknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tepatnya tanggal 24 Desember 2021, yaitu di penghujung tahun. Alhamdulillah kita masih menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, yang ilmu ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu ilmu tauhid, yang pada pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dari 12 pertemuan kita sejak 2 bulan yang lalu. Mungkin kalau kita masih ingat bahwa pembahasan kita terdahulu yang pertama adalah muqaddimah tentang ilmu akidah. Yang kedua, iman sebagai pondasi seorang muslim. Yang ketiga, manfaat beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memahami konsep akidah. Yang kelima, pengaruh iman kepada kehidupan. Yang keenam, hikmah pengutusan Rasul terhadap manusia. Yang ketujuh, dahsyatnya alam kubur. Kedelapan, karomah. 9, mengenal aliran-aliran di dalam Islam. Aliran-aliran dalam Islam ini dahulu kita hanya membahas secara umum saja. Nah, memang pada dasarnya membahas aliran itu tidak cukup satu kali pertemuan. Karena sangat banyak sekali aliran-aliran yang telah muncul dan akan terus muncul sampai dunia ini berakhir. Aliran ini membawa ideologi, membawa paham, membawa keyakinan masing-masing. Setiap masa akan selalu ada orang-orang yang membawa pemahaman yang baru. Maka dahulu kita belum sempat secara menyeluruh membahasnya. Karena memang pembahasan tentang aliran ini sangatlah luas sekali. Maka mudah-mudahan di masa yang akan datang kita dapat menjelaskan lebih rinci lagi. Apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Khawarij, apa itu Syiah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Qadariyah, apa itu Jabariyah, apa itu Murji'ah, dan aliran-aliran kontemporer lainnya. Misalnya di Indonesia, yang baru saja akan dilegalkan oleh pemerintahan kita, yaitu Al-Bahaiyah. Nah, sebenarnya setiap aliran-aliran ini punya ideologi, punya pegangan, dan bahkan ada yang memiliki kitab suci tersendiri. Nah, mudah-mudahan di masa yang akan datang dapat pula kita jelaskan secara rinci terkait aliran ini. Baik, yang ke-10, tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Yang ke-11 yaitu pertemuan minggu lalu tentang syafaat agung. Nah, inilah 11 pertemuan yang telah kita bahas selama 3 bulan ini, atau
11 minggu ini. Yang pada kali ini kita akan bahas di penghujung tema, yaitu tentang sengsara, bahagia, sengsara, rezeki, ajal dalam tinjauan akidah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, pembahasan ini seperti yang telah dimukaddimahi oleh Ustaz Khairul Anam, Ustaz Khairul Anam, bahwa bab ini termasuk bab qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah di masa dahulu. Ya, qada artinya ketetapan Allah di masa dahulu. Qadar penerapan ketetapan pada qada tersebut. Misalnya, hari ini kita belajar. Ya, hari ini kita belajar. Apa yang berlaku ke atas kita saat ini merupakan takdir. Takdir adalah sesuatu yang telah berlaku ke atas kita. Apabila sesuatu itu belum berlaku, maka belum disebut takdir. Misalnya, nanti saya akan terjatuh. Nanti saya akan makan. Nanti saya akan sholat Jumat. Nah, kata nanti itu belum disebut takdir. Karena berlakunya sesuatu yang ada di dalam pikiran belum lagi terjadi. Baru sebatas dalam pemikiran. Dalam ilmu mantik itu disebut dengan tasawur. Baru dalam tahap konsep. Baru dalam tahap pemikiran. Baru berada di pikiran kita. Mau membangun ini, mau berjalan, mau jalan-jalan, mau bekerja, semua mau. Mau ini, mau itu. Maka itu belum disebut takdir. Jadi takdir apa? Ketetapan Allah yang telah berlaku saat ini sesuai dengan ketetapan yang dahulu telah ditetapkan di qadanya. Di mana qadanya itu? Itu yang disebut dengan lauh al-mahfuz. Al-lauh al-mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terjaga. Nah, kita menerjemahkannya kitab. Kitab yaitu semua perkara telah tertulis di dalam kitab tersebut. Itu yang kita sebut dengan lauh al-mahfuz. Maka di dalam kitab lauh al-mahfuz ini bahagia kita, sengsara kita, rezeki kita, ajal, musibah, segala sesuatu yang berlaku di alam semesta, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang mana beliau wafat 606 Hijriah, mengatakan segala sesuatu apapun yang berlaku ke atas diri kita tidak lepas dari apa yang dahulu dicatat oleh pena. Kolam. Karena Allah berfirman kepada kolam, wahai pena, tulislah takdir makhlukmu. Maka pena pun dengan perintah Allah tadi langsung menulis semuanya. Pertemuan kita, ya Bapak Ibu, saya tak menyangka bisa bertemu dengan Ustaz Khairul Anam. Di Mesir, rasanya kami nggak pernah bertemu. Dan rasanya nggak pernah berjumpa. Lalu kemudian saya ngirim tulisan di grup tentang, lupa saya tentang apa, tentang buku saya. Lalu kemudian beliau chat, beliau hubungi, Ustadz bagaimana kalau kita buat kajian. Bertemulah kami, komunikasilah kami, bertemu di alam maya. Kemudian lanjut dengan komunikasi akhirnya membuat kajian. Apa yang berlaku ke atas diri saya dan apa yang berlaku ke atas beliau itu merupakan ketetapan yang tak boleh ditolak, yang tak boleh dipungkiri, apalagi sampai sampai menganggapnya itu adalah kebetulan saja. Kami itu bertemu kebetulan. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada yang namanya kebetulan.
Oh, dia hidupnya bahagia. Kebetulan orang tuanya kaya. Karena dia bahagia. Dapat rezeki banyak. Oh, dia bahagia. Karena dapat anak yang soleh dan soleha. Kebetulan dia bahagia. Karena dia mendapat pasangan hidup yang soleh dan soleha. Maka di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Abu Ja'far At-Tahawi, semua itu tidaklah kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan dalam bahasa Arabnya al-musafahah. Kebetulan saja. Oh, saya bertemu di jalan. Kebetulan. Oh, tidak ada. Manusia berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau begitu Ustaz, kalau sudah memang dituliskan semua, ada yang sudah bahagia, ada yang sudah sengsara, ada yang mendapat rezeki ini, ajal begini, buat apa kita berusaha? Tunggu dulu. Ini baru muqaddimah, nanti akan ada penjelasannya. Nah, tahan dulu. Jika ada pertanyaannya silakan disimpan terlebih dahulu. Maka itulah yang disebut dengan, ya, kembali kita ke tema, itu dimaksud dengan qada dan qadar. Nah, yang 4 tadi, apa yang 4 itu? Bahagia, sengsara, rezeki, ajal, itu dalam koridor qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah berfirman tentang Lauhil Mahfuz. Allah berfirman tentang Lauhul Mahfuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Tidakkah kamu tahu? Alam, tidakkah? Apakah kamu tidak tahu? Annallah, sesungguhnya Allah, ya'lamu. Ya'lamu Bapak Ibu menggunakan fi'il mudhari'. Kata kerja present continuous tense. Ya, yang bermakna sekarang dan yang akan datang. Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Banyak sekali. Semua makhluk yang hidup di langit, adanya bulan, adanya bintang, matahari, hujan, awan, semua yang ada di langit, ya'lamu. Dan semua yang ada di bumi, banyak sekali. Ada manusia, ada makhluk lainnya, tumbuhan, ada hewan yang hidup dalam tanah. Semua itu telah Allah ketahui dengan sifatnya yang maha alim. Dahulu kita telah membahas pada konsep sifat Allah, yaitu al-alim. Al-alim maknanya mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu inna zalika fi kitab. Sesungguhnya itu yang mana? Sesungguhnya itu pengetahuan Allah di dalam tentang langit dan beserta isinya, bumi beserta isinya, yang itu semua fi kitabin, sudah tertulis di dalam kitab yang disebut dengan kitab Lauh al-Mahfuz. Inna zalika 'alallahi yasirun. Hal itu sangat-sangat mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk menguatkan dalil ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam riwayat Imam Muslim menjelaskan sangat-sangat detail sekali bahwa dari Abdullah ibn Amr bin As qala, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, kataballahu, Allah menulis, telah menulis, menggunakan fi'il madi. Siapa yang Allah perintahkan di sini? Al-qalam, yaitu pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahai pena, tulislah. Kataballahu maqadira khalaiki. Dalam riwayat lain, wahai pena,
Uktub, tulislah semua takdir makhlukku. Takdir. Semua yang akan berlaku ke atas makhluk. Saya ditulis oleh Allah pada hari Jumat tanggal 24 Desember menyampaikan kajian tauhid di hadapan Bapak Ibu melalui HP, melalui jaringan internet. Itu sudah tertulis dahulu. Sekarang berlaku. Nah, itu disebut dengan takdirnya. Ada di antara orang tua kami yang umurnya sampai saat sekarang 60 tahun. Itu adalah ketetapan Allah pada masa dahulu. Sudah dituliskan takdirnya. Ada nanti yang umurnya sampai umur 70 tahun. Mungkin ada sampai 80 tahun. Semuanya itu telah dituliskan. Ada yang tertulis dulu di Lauhul Mahfuz dalam keadaan hidup bahagia. Tapi Bapak Ibu, ada juga yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz, lahir sudah meninggal orang tuanya. Lahir sudah terpisah dengan keluarganya. Lahir bukan di lingkungan yang baik, di lingkungan di mana di situ jarang orang-orang beriman. Nah, itu semua sudah tertulis. Ibarat film Bapak Ibu, ada sutradara. Sutradara ini sebelum film itu tayang, dia akan membuat skenario dahulu. Skenario film apa misalnya? Film saya kurang tahu juga film. Pokoknya film lah. Nah, maka sutradara itu akan menyusun konsep. Ini gambaran ya untuk memudahkan kita memahami tentang qadar ini. Bahagia, sengsara, ajar, rezeki. Ditulis. Maka kata sutradaranya, nanti pada menit ke-10 kamu adegan seperti ini ya. Nanti pada menit ke-20 kamu adegan seperti ini ya. Nanti di akhir kamu harus begini ya. Ketika sedih kamu harus menangis ya. Ketika girang kamu harus bahagia ya. Kamu seakan-akan berpura-pura begini dan begitu. Maka manusia saja bisa mengkonsep hal tersebut. Terjadilah film. Film itu kan di dalam kehidupan kita ini film sebenarnya. Kita ini menjalankan kehidupan ini sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauh Mahfuz tadi. Jadi kita hanya berjalan sesuai kehendak Allah. Itu Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan sekarang ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu Ustaz, orang yang mencuri itu bagaimana Ustaz? Apakah itu kehendak Allah juga Ustaz? Di dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, apa yang dilakukan seluruh makhluk di alam semesta ini tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mencuri, termasuk mencuri. Kalau begitu, kenapa Allah tulis takdirnya orang itu mencuri? Ingat, Allah juga menitipkan akal kepada kita. Nah, orang itu sebelum mencuri dia berpikir dulu. Berpikir bahwa saya mencuri, nanti saya akan berdosa. Saya mencuri, saya kena hukum. Kalau akalnya itu sehat, mohon maaf, bukan keterbelakangan mental, bukan akalnya itu tidak sehat, maka orang itu tertulis sebagai pelaku dosa. Namun sebaliknya, jika akalnya tidak sehat, mohon maaf, misalnya gila, atau anak kecil, atau orang tertidur melakukan kesalahan, itu tidak ditulis. Begitulah adilnya Allah. Tidak semua ditulis oleh Allah. Tidak semua dihitung sebagai dosa. Nah, orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, dia tak bisa nanti beralasan mengemukakan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, ini kan takdir engkau juga. Maka kata Allah, betul itu takdir aku, tetapi dahulu aku telah beri engkau akal pikiran yang cerdas. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku beri manusia itu dua jalan, kata Allah. Ilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Fa alhamaha fujuraha, jalan tak baik,
wa taqwaha, dan jalan yang baik. Siapa yang memilih jalan tak baik, mendapat dosa. Siapa yang memilih jalan yang baik, dapat pahala. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta nanti ada orang melakukan kejahatan, jangan dihukum saya ini Ustaz. Saya ini melakukan ini atas kehendak Allah. Ingat, Allah menghendaki yang baik-baik saja. Saya ini melakukan ini atas takdir Allah. Betul Allah menakdirkan. Tetapi sebelum orang itu melakukan, Allah beri akal pikiran terlebih dahulu. Akalnya normal, baru kena hukum. Akalnya tidak normal, tidak kena hukum. Orang gila melakukan kesalahan, tidak kena dosa, tidak kena taklif. Orang berakal melakukan kesalahan, dibebankan taklif, dibebankan dosa dan pahala ke atasnya. Maka Allah sudah tulis itu semua. Kataballahu maqadira khalaiki qabla ayyakhlaqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi Bapak Ibu, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, semua telah tertulis. Sudah tertulis semuanya. Sudah terskenario di dalam sutradara tadi. Walaupun film itu bersambung-sambung, sampai tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 8. Itulah yang saya ingat filmnya dahulu. Itu sudah terkonsep semua oleh sutradara tadi. Nah, begitu juga Allah telah mengonsepnya dalam kehidupan kita. Oke, baik. Ini memang agak panjang sedikit ini. Oke, baik Ustaz. Nah, semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. 40 hari pertama. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan. 40 hari dalam perut ibu kita masing-masing baru menjadi segumpal darah. Belum ada ruh di situ. Ruh belum ditulis. Belum ditiup, itu baru segumpal darah. Kalau seandainya ada yang keguguran, berarti yang gugur itu belum ada nyawa, belum ada nyawanya. Fi dzalika 'alaqatan misla dzalik, tsumma yakunu fi dzalika mudghatan. Kemudian 40 hari pula berbentuk mudghatan, berbentuk daging. Ya. Tadi segumpal darah menggantung di rahim. 40 hari. Kemudian 40 hari kemudian berarti 80 hari. 80 hari baru mudghatan misla zalik. Kemudian summa yursalu misla zalik. Kemudian 40 hari berikutnya berarti 120 hari, 3 bulan, 4 bulan, yursalul malaku, diutuslah oleh Allah malaikat. Fayanfuhu fihi ruha. Lalu kemudian ruh baru ditiupkan ketika itu. Makanya beberapa tradisi di Indonesia ini, ya terutama orang Jawa, pada umur 4 bulan mereka tasyakuran. Lahir 7 bulan mereka tasyakuran. Lahiran mereka tasyakuran. Kenapa umur 4 bulan mereka tasyakuran? Tasyakuran berarti mengungkapkan rasa syukur karena pada umur 4 bulan itu Allah telah meniupkan ruhnya melalui malaikat. Disitulah baru anak itu sudah hidup. Andai na'udzubillah, andai ada yang keguguran setelah umur 40 hari, maka orang itu sudah bernyawa. Janin itu sudah bernyawa. Ketika 4 bulan itu, maka wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ditulislah, diperintahkan kepadanya untuk menulis 4 perkara. Ini yang kita bahas tadi. Yang pertama, bikatbi rizkihi, ditulis rezekinya. Wahai Wandi, rezeki kamu nanti begini ya. Ditulis itu. Tulis lagi. Wa ajalihi. Ya. Ajalnya. Terus nanti meninggal tahun berapa, sakit kapan, wa amalihi, dan apa perbuatannya,
wasyakiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia. Nah, Bapak Ibu, yang 4 ini ya, bikatbi rizkihi, ditulis rezekinya, wa ajalihi, wa ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syakiyun, sengsara dan bahagianya. Ya, yang 4 ini adalah apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi hanya semacam pembaharuan saja. Jadi ditegaskan lagi, ini rezekinya, ajalnya, amalnya, sakiyun sa'idun. Nah, yang 4 ini adalah apa namanya? Penerapan apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini. Maka ditulislah. Tadi kan umum hadisnya. Allah kataballahu maqadira khalaiki. Allah menulis takdir seluruh makhluk qabla ayakhluqa sab'a samawati wal ard. Sebelum diciptakannya alam semesta bi alfa khamsina sanata, 50.000 tahun. Apa saja yang ditulis itu? Dirincikan oleh riwayat Imam Muslim ini. Yaitu dirincikan ya, bahwa yang ditulis itu diantaranya adalah dalam hadis ini yang berkaitan dengan tema kita, rezekinya ditulis. Kemudian ajalnya ditulis. Amalnya ditulis. Sengsara dan bahagianya. Konsep rezeki Bapak Ibu. Saya mendapat kisah. Waktu itu saya berada di Jogja. Jadi ada orang, dia mengamalkan keyakinan ini, hadis ini. Usahanya soto kalau tak salah. Dia buka dari jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai terus begitu. Sotonya ini sangat laris sekali. Banyak yang beli. Biasanya jam 10 itu sudah habis. Paling lambat itu setengah 11 sudah habis. Kemudian ada yang bertanya kepada Bapak ini. Pak, jualan Bapak ini kan laris sekali. Kenapa Bapak tidak buka sampai sore saja? Kenapa Bapak hanya batasi sampai jam 10? Sampai jam 11? Andai Bapak buka sampai sore, pasti rezeki Bapak lebih banyak lagi. Karena dalam pandangan dia, ini soto sangat laris. Banyak yang beli. Bahkan kalau orang yang terlambat datang saja itu nggak dapat. Maka disarankan oleh salah seorang pembeli ini, coba Bapak buka sampai jam 12 atau habis zuhur buka juga. Dicobalah sama Bapak ini. Sampai jam 11 masih banyak sotonya. Karena dibuat banyak hari itu. Sambung habis zuhur tak ada yang beli lagi. Maka di situ dia berpikir, mungkin rezeki saya cuma sampai di sini. Sebanyak apapun saya buat, tetap segitu rezeki saya. Saya jualan dari jam 8 sampai jam 11, tetap segitu yang saya dapat. Saya jualan dari lebih pagi sampai siang, tetap segitu saya dapat. Dari situ dia mulai berpikir, oh mungkin inilah makna hadis Nabi, Allah telah menulis rezeki seseorang. Nah, itu pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman seseorang ya yang kami dengar kisahnya. Nah, tapi mungkin kisah ini juga pengalaman ini juga tentu berbeda dari setiap kitanya. Tapi yang jelas adalah rezeki manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkah sedikitkah? Banyakkah sedikitkah? Ada orang yang bekerja keras pagi, petang, keras keringat, banting tulang, hasil sedikit. Ada orang yang bekerja biasa-biasa saja, hasil banyak. Karena rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada konsep tentang rezeki ini, rezeki itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya berusaha. Rezeki urusan Allah, usaha urusan kita. Kadang kita berusaha dapat rezeki, kadang kita berusaha tak dapat rezeki. Kadang kita bekerja dapat upah, terkadang kita bekerja tak dapat upah. Karena Allah belum berikan rezeki.
Ada orang jual sate. Hari itu satenya habis. Besoknya setengah pun tak habis. Padahal satenya sama, orang jualnya sama, jamnya sama, tempatnya sama, waktu saja yang berbeda. Nah, itulah makna konsep rezeki. Rezeki Allah yang telah menentukan. Tak bisa kita memperbanyaknya, tak bisa kita menerima. Kadang Allah menginginkan banyak kepada kita tanpa kita duga-duga. Terkadang Allah berikan sedikit. Tugas manusia hanya berusaha. Berusaha, dan berusaha. Mudah-mudahan setiap usaha kita itu memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ajal, begitupun dengan amal, dan seterusnya. Oke, baik Ustaz. Nah, kekuatan doa dalam usaha tadi, dalam rezeki, dalam amal. Doa itu memiliki kekuatan. Dari Salman berkata, la yaruddul qada ila du'a wa la yazidu fil umr ila al bir. Nah, ini kalau kita lihat sepintas Bapak Ibu, ya, bisa salah interpretasi, bisa salah pemahaman. Karena berarti umur itu bisa bertambah Ustaz ya. Padahal tadi sudah ditetapkan oleh Allah. Wala yazidu fil umur tidak bertambah kecuali amal kebaikan. Wala yarudul qada illa biddu'a. Tidak ada yang dapat mencegah qada kecuali doa. Nah, ini perlu saya luruskan. Apa yang berada di Lauhul Mahfuz tidak berubah-ubah lagi. Tidak berubah-ubah lagi. Lalu untuk apa kita berdoa? Doa adalah salah satu senjata, salah satu harapan. Mudah-mudahan apa yang kita doakan itu sesuai dengan ketetapan Allah tadi. Yang dimaksud itu. Itulah kita berdoa. Bukan berarti Allah udah tulis misalnya nih. Allah udah tulis. Wandi meninggal umur 70 tahun. Umur 70 tahun. Meninggal umur 70 tahun. Karena banyak berbuat baik, jadinya meninggal umur 75 tahun. Nah, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan demikian pemahamannya. Tetap saya akan meninggal umur 70 tahun. Namun dengan banyaknya amal kebaikan, barokah umur itu bisa banyak, bisa panjang. Jadi ketika itu kami bahas wala yazidu fil umur, tidak bertambahnya pada umur, bermakna wala yazidu fi barakatil umur. Jadi umur panjang itu tak jaminan baik Bapak Ibu. Umur panjang sampai 200 tahun tak jaminan baik. Yang menjamin kehidupan kita itu baik adalah keberkahan pada umur. Itu yang diminta oleh Nabi, keberkahan pada umur. Wala yazidu fil umur, tidak bertambahnya barakatul fil umur kecuali dengan amal kebaikan. Maka dengan banyak kita bersedekah, sholat, puasa, berzikir, tilawah, apapun yang kita lakukan, yang bertambah bukan jumlah umur yang telah ditetapkan tadi, akan tetapi keberkahan umur yang ditetapkan oleh Allah itu. Nah, maka pada qada tadi kita diperintahkan berdoa oleh Allah, ya Allah jadikanlah mudah-mudahan, kan itu yang kita minta doa itu kan harapan kita. Mudah-mudahan ya Allah tutuplah usia kami dengan penutupan yang baik. Nah, Allah tampakkan cirinya. Apa ciri seseorang yang akan menutup usianya dengan baik? Saya ulang lagi pertanyaannya, apa ciri seseorang menutup usia dengan penutupan yang baik, husnul khotimah? Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Tidak pernah tahu apa yang telah ditetapkan oleh Allah dahulu. Tidak pernah tahu kita. Karena itu rahasia Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun tak tahu. Kiamat malaikat, para malaikat pun tak tahu. Tak tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Karena kita tidak tahu itu, setelah Allah perintahkan kita berdoa.
Doa kita mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita minta. Dalam doa, salah satu doa yang sering saya dengar itu, ya Allah jauhkanlah kami bisu'il qada. Ya Allah jauhkanlah kami dengan qada yang buruk. Qada yang buruk yang tidak kita inginkan. Kita menghindarkan dari ketetapan Allah yang buruk. Kita hindarkan. Nah, apa cirinya Allah menetapkan kita ketetapan yang baik? Cirinya idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, dia pakai hamba itu. Dia pakai. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Apa cirinya? Apa tandanya seseorang itu dipakai oleh Allah? Kata Rasulullah, liyuwaffiquhu li'amalin salihin. Orang itu dimudahkan untuk beramal soleh. Tsumma yaqbidu alaih. Kemudian dicabut nyawanya. Sudah beramal soleh. Bapak Ibu bertambah umur 50 tahun. Makin mudah untuk mengerjakan amal soleh. Itu pertanda Allah mencintai kita. Itu pertanda Allah telah menulis kita di takdirnya, di qadanya, Lauhul Mahfuz itu penulisan yang baik. Tapi kalau semakin bertambah umur, semakin malas beribadah, semakin ingkar kepada Allah, itulah tanda bahwa Allah tidak mencintai hamba tersebut. Oke, baik. Sebagai penutup, ya sebelum penutup, ikhtiar dan usaha. Nah, ingat tadi di atas berarti nggak perlu usaha, tetap kita perlu berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan pernah tinggalkan usaha. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Carilah kehidupan akhiratmu. Nah, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia ini. Apa bagian kita? Usaha. Usaha atau ikhtiar. Dan yang mana ikhtiar ini tetap kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Ya Allah, saya sudah berikhtiar. Ya Allah, saya sudah melakukan sesuai dengan ajaran-ajaranmu. Maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka Allah akan tulis kita ke dalam, Allah masukkan kita ke dalam hambanya yang bahagia. Allah jauhkan kita dari hambanya yang sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian Allah tutup ajal kita dengan penutupan yang baik. Kemudian Allah beri rezeki, beri keberkahan pada rezeki kita. Nah, ini yang kita harapkan. Usaha terus. Karena Bapak Ibu, dalam memahami konsep qadar dan qadar ini, para ulama banyak sekali berbeda pendapat. Terutama di dalam kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam. Ada namanya Qadariyah. Yang Qadariyah itu takdir ini kita menentukan. Baik buruk itu kita barometernya. Kita penimbangnya. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Baik menurut akal, baiklah untuk kita. Buruk menurut akal, buruk untuk kita. Qadariyah. Maka mereka tak bersandar kepada takdir. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Maturidi wal Asy'ari mengatakan tetap kita berusaha, tetap kita berikhtiar, tetap kita mencari kebahagiaan dengan usaha kita, tetap kita mencari rezeki dengan usaha kita, tetapi jangan lupa apa yang kita usahakan itu adalah ketetapan Allah juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, jadi jangan lupakan usaha, ikhtiar. Baik, terakhir. Nah, apakah umur bertambah? Nah, umur bertambah seperti yang saya sampaikan tadi, yang bertambah umur ataupun rezeki adalah keberkahan pada umur dan keberkahan pada rezeki. Berkah rezeki itu semacam apa ya? Orang punya duit 1 juta. Dengan orang punya duit 100 juta. Yang 1 juta ini 50.000-nya dapat dia bersedekah kepada anak yatim. 50.000 lagi dapat bersedekah kepada panti jompo. Tinggal 900.000.
Ada orang punya duit 100 juta. Semuanya habis berpoya-poya. Dari sisi kuantitas, 100 juta tentu lebih banyak dibanding 1 juta. Namun dari segi kualitas, yang 1 juta tadi lebih berkualitas dibanding yang 100 juta tadi. Karena ada sebagian uangnya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Umur 60 tahun, tapi tak pernah beribadah. Ada umur 40 tahun, tapi beribadah terus. Maka dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, umur yang banyak, umur yang panjang adalah umur yang 40 tahun tadi. Contoh Bapak Ibu, para kiai kita. Sebut Buya Hamka misalnya. Buya Hamka itu umurnya nggak sampai 100 tahun. Tetapi kebaikan-kebaikan Buya Hamka selalu diingat setiap masa, setiap waktu. Setiap tanggal 25 Desember, orang akan ingat fatwa Buya Hamka. Boleh mengucapkan selamat Natal. Orang akan ingat terus. Orangnya sudah tiada. Tapi seakan-akan dia masih hidup. Itulah yang dimaksud dengan barakatul umur. Panjang umur itulah panjang umur yang sesungguhnya. Nabi Muhammad sudah meninggal 14 abad yang lalu. Tapi disebut saja kebaikan. Fir'aun sudah meninggal juga. Tapi bukan kebaikannya disebut keburukannya. Nah, maka kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka jalilah silaturahim. Contoh Bapak Ibu, saya karena menjalin silaturahim dengan Khairul Anam, bertambah wawasan saya. Wawasan kan masuk rezeki. Bertambah wawasan saya, bertambah kenalan saya. Kenalan dengan orang lain juga masuk rezeki. Berjumpa dengan Nek Endang, itu masuk rezeki. Karena menyatu rahim. Rezekinya diperpanjang, umurnya akan disebut. Dulu ada ustadz kami dulu menyampaikan akidah, ada yang mengkonsep kajian kami itu Ustadz Khairul Anam, begini. Disebut terus. Panjang umur akhirnya, walaupun orang itu sudah tiada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah 45 menit kita menyampaikan tentang bahagia, sengsara, ajal dan rezeki dalam jalan ilmu akidah. Tafadhol, saya kembalikan kepada Ustaz Khairul Anam. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditulis atau dinyalakan audionya. Boleh langsung disampaikan. Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu. Saya menarik ya materi ini. Cuman tadi kan Ustadz bilang kalau memang takdirnya dia pencopet ya. Terus kalau tapi ke doa itu juga bukan bisa mengubah yang tertulis di tadi di Lauhul Mahfuz. Iya. Itu gimana ya Ustadz kalau misalkan dia meninggal terus dalam kondisi tertangkap saat mencopet gitu ya. Iya. Terus kekuatan doa nggak bisa mengubahnya, bagaimana gitu ya Ustadz supaya ya maksudnya itu kan yang contoh terjelek ya. Terus bagaimana kalau kita supaya bisa berbuat jahat gitu, terus kita ingin, istilahnya kan pastinya ingin yang baik-baik ya Ustadz pada saat meninggal. Sedangkan kekuatan doa belum tentu bisa mengubah yang sudah tertulis gitu loh Ustadz. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan super berat.
Karena memang di dalam kajian akidah, pembahasan yang paling berat adalah pembahasan qada dan qadar. Itu saya akui, dan juga kita diskusi memang demikian. Kenapa berat? Itu pertanyaannya ya. Karena kita menerka sesuatu yang kita tak tahu. Makanya dia jadi berat dia. Tapi sesungguhnya yang berat itu bisa jadi ringan dengan cara mengimani apa yang telah berlaku, apa yang telah ditetapkan Allah. Jadi ringan dia. Ya, yang penting saya percaya saja apa yang ditetapkan Allah. Karena apa yang ditetapkan Allah itu pasti baik. Karena Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ringan dia kalau cara pandang demikian. Oke, baik. Pertanyaan Ibu tadi. Ada orang yang pencopet. Kemudian dia berdoa. Ya. Apakah doanya ini bisa mengubah? Ya. Tadi ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, mengubah nasib. Doa itu adalah senjata paling ampuh untuk meluapkan harapan. Doa itu apa maknanya, Bu? Harapan ya? Iya. Betul ya, harapan ya, doa harapan. Ya? Harapan Permohonan. Itu permohonan kita ngajukan proposal misalnya, memohon bantuan kuliah ke Timur Tengah ya, saat 6 ya. Permohonan kita itu diterima atau kadang ditolak? Ya, kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak, Ustaz. Nah, kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Nah, andailah diterima, berarti dapat kita bantuan. Maka usaha kita tadi itulah yang dipandang oleh Allah. Bukan isi doanya, tapi usaha untuk berdoanya. Gitu. Makanya Allah perintahkan kita usaha kan? Iya. Ya. Usaha apa? Usaha untuk berdoa. Doanya itu adalah harapan. Saya mengajukan proposal Bapak Ibu waktu ke Mesir. Mengajukan proposal, maka usaha saya tulis, kemudian saya ajukan ke sini. Harapan terakhir adalah doa. Mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan dapat apa yang saya inginkan. Nah, doa itu harapan terakhir. Tapi sebelum itu, kalau ada orang berdoa saja, Bu. Misalnya kan, ya Allah, murahkan rezeki saya, berikan sehat. Tapi di rumah aja dia. Macam mana? Ya. Tak berlaku kan? Nah, jadi dua hal ini tak bisa dipisahkan, berusaha. Karena Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Dan ayat lain, fa idza qudiyatis shalah, setelah kalian beribadah. Ibadah ini kewajiban bagi kita. Berdoa itu harapan kita. Fa idza qudiyatis shalah, setelah engkau selesai salat, fantasiru fil ard, berusahalah kamu di dunia ini untuk mencari rezeki. Ya. Nah, jadi yang dimaksud tidak merubah qada ya, tidak merubah ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah itu tak pernah kita tahu. Nah, dengan ada syariat doa tadilah, mudah-mudahan, ini kan harapan tadi ya Bunda ya, mudah-mudahan doa kita ini sesuai. Itulah proposal kita diterima. Karena apa yang kita tulis tadi di proposal kita sesuai dengan anggaran belanja negara, APBN. Kalau tak sesuai, keluar nggak proposal kita? Insya Allah keluar. Kalau nggak sesuai? Oh, kalau nggak sesuai nggak keluar. Nggak keluar. Makanya nggak diizinin. Nah, itu cara mudah ya. Tapi jangan pula bayangkan doa itu kayak proposal nanti. Iya, Ustaz, enggak. Ini cara saya untuk menjelaskan ya. Iya. Ya.
doa saya ya Allah. Karena kalau doa kita itu dapat semua mengubah semua, tak ada yang baik, tak ada yang buruk di dunia ini. Ya, ya. Misalnya kan, ya Allah hancurkanlah kaum musyrikin yang menindas kaum muslimin di Palestina misalnya. Kalau mengubah semua dia. Nah, ada yang sesuai. Karena yang sesuai ini karena yang kita doakan itu tertulis dahulu di Lauhul Mahfuz. Nah, itulah yang menjadi kenyataan. Jadi takdir dia. Takdir begitu. Tapi lagi-lagi doa adalah harapan yang kita berharap sekali mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan, oleh yang tulis di Lauhul Mahfuz itu sesuai. Apa buktinya sesuai? Nah, ini kan perlu bukti kita nih Bunda. Buktinya doa kita sesuai dengan takdir Allah saat ini kita masih beriman kepada Allah. Itu dia. Itulah doa kita yang sesuai itu. Jadi setelah berlaku ke atas kita takdir kita hari ini, misalnya saya sudah punya anak 3, kemudian beriman kepada Allah dan kita berharap meninggalkan dunia ini keadaan beriman. Siapa yang bisa menjamin meninggal dalam keadaan beriman? Tidak ada yang bisa menjamin. Nggak ada. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang ditulis Allah di Lauhul Mahfuz itu, yang telah sekian lama itu sesuai nanti dengan harapan kita. Itulah kita berdoa tadi. Mudah-mudahan sesuai ya Allah, mudah-mudahan cocok. Kayak kita jualan lah Bunda. Nah, ini saya bawa sampai jualan pula. Sesuai barangnya diterima ya. Iya. Shopee COD misalnya. Sesuai barangnya diterima, tak sesuai tak diterima. Nah, kira-kira begitulah untuk memahami konsep qadar dan qadar. Jadi kalau ada la tai'asu min rauhillah kata Allah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Maka oleh karenanya kita tak boleh menghukumi orang yang jahat itu jahat selamanya. Ya. Bisa jadi satu saat dia berubah karena mungkin dahulu Allah tulis dari umur 10 tahun sampai umur 30 tahun dia jahat. Bisa jadi kan Allah tulis skenario-nya. Tapi nanti hambaku ini sampai satu titik umur 36 tahun dia akan menjadi baik soleh. Menutuplah usia dia itu dengan penutupan yang baik. Kata Imam Daqiq Al-Aid, pensyarah kitab Arba'in Nawawi. Kebanyakan manusia itu adalah orang yang menutup usianya penutupan yang baik. Kebanyakan seperti itu kata beliau. Waktu mudanya belum soleh, misalnya dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Nanti umur 40 tahun, umur 50 tahun dia insaf, dia tobat. Kebanyakan manusia seperti itu kata Daqiq Al-Aid. Silakan dibuka sarahnya. Adapun orang yang pada di ujung usianya dia murtad, itu hanya terjadi sedikit saja. Wallahu alam. Kira-kira begitulah saya memberi penjelasan. Terima kasih Ustadz. Karena saya orangnya sangat percaya dengan kekuatan doa Ustadz. Ya. Nah memang ya sekali lagi doa itu adalah harapan terbaik seorang muslim. Tidak ada yang paling hebat dibanding doa. Ya, setuju. Ya. Tak ada yang paling hebat berdoa. Namun apakah setiap doa kita itu pasti terkabul? Tidak. Nah, tidak terkabul. Kalau begitu tak perlu saya berdoa, jangan. Doa harus diiringi dengan usaha ya Bunda ya. Iya, iya. Itu. Kalau doa saja itu apa istilahnya itu? Bekerja tanpa doa sombong. Doa tanpa bekerja sia-sia. Jadi dua ini nggak boleh dibenturkan. Iya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Afan. Berikutnya dari Bu Aam. Baik. Bagaimana dengan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka? Baik. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Pertanyaannya apa Ustaznya? Pertanyaannya apa, Bu? Saya juga bingung. Mungkin maksudnya begini.
Kenapa ada orang masuk surga, kenapa ada orang masuk neraka? Kenapa nggak jadikan satu saja, kan begitu mungkin ya? Maksudnya hubungannya dengan takdir itu Ustaz, setelah kita berdoa kan katanya hidup itu di ujung kehidupannya. Ya. Dia neraka itu. Ini bagaimana hubungannya itu? Gimana? Ulang lagi. Putus-putus suaranya. Soalnya banyak cerita-cerita kan, dia tuh sudah ditakdirkan masuk neraka, lalu dia berubah. Seperti yang kisah dua pemuda itu, Ibu pernah dengar ya, Ustaz? Baik. Ketika dia beribadah terus, tiba-tiba dia tergoda, dia masuk neraka. Jadi bagaimana hubungannya dengan takdir gitu, perjalanannya gitu maksudnya Ustaz? Oke, baik. Dalam riwayat ada inna ahadakum yujma'u fi khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman mislu zalika alaqatan summa mislu zalika mudghatan fayursilu sampai akhir fayursilu malaku fayanfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqi wa ajali wa amali sakinah sa'idun wa inna rajulan la ya'malu bi amali al-jannah. Ada seorang yang dari kecil melakukan amalan penghuni surga. Yasbiqu alaihil kitab. Ternyata di dalam kitab yang ditulis oleh Allah adalah termasuk ahli neraka. Dan orang itu di akhir ujungnya menutup penutupan yang buruk. Yang buruk artinya dia meninggalkan keimanan. Akhirnya orang itu menjadi penghuni neraka. Ada orang yang dari kecil dia jahat. Kemudian umur 50 tahun insaf. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Sehingga dia melakukan fayamalu biha al-jannah fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk surga, akhirnya melakukan perbuatan ahli surga dan dia masuk surga. Apa kaitannya dengan takdir? Cerita yang Ibu sampaikan dengan berdasarkan dari hadis ini kalau tak salah. Ya, dua pemuda yang Ibu sampaikan tadi. Hikmah kata Imam Nawawi, hadis ini bermakna atau hikmahnya adalah tidak boleh memvonis orang yang jahat itu sebagai penghuni neraka dan tidak boleh mengkultuskan orang yang baik itu sebagai penghuni surga. Kita punya tetangga, jahatnya bukan main. Oh, kok ahli neraka ini? Masuk neraka ini. Tak boleh begitu. Karena nggak tahu kita takdir manusia. Oh, ini nampaknya soleh ini. Jenggotnya panjang. Serbannya sebesar ban Vespa. Jidatnya hitam. Ini penghuni surga nih. Belum tentu. Karena al-a'malu bil khawatim. Penutup amal itu pada penghujung. Maka di penghujung itulah kita mesti berjuang keras. Namun, ini kembali lagi. Kata pepatah orang Melayu, orang Minang, Allah biasa, Allah bisa karena biasa. Kita itu bisa karena terbiasa. Bagaimana caranya di penghujung kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Karena terbiasa mengucapkannya dari dahulu. Tapi cobalah Bapak Ibu. Terbiasa setiap hari yang dipikirkannya batu aki, batu aki, batu aki, batu aki. Maka nanti yang akan datang ketika sakratul maut, ketika ada penutup usahanya batu aki. Ketika dia pikirnya duit, pekerjaan, maka yang akan datang itu. Maka makna kisah tadi dengan yang berdasarkan hadis ini, seorang muslim tidak boleh menjudge, menghukumi orang yang jahat itu sebagai penghuni neraka semasa dia hidup, dan orang yang baik itu sebagai penghuni surga semasa dia hidup. Biasanya kata yang sering kita pakai, hafizahullah. Ya, surah 6 ya. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Kita menjaganya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kira-kira seperti itu, Bu. Wallahu alam, ya. Yang saya tahu kaitannya hanya seperti itu. Bagaimana kaitan takdir dengan ayat ud'uni astajib lakum, Ustaz? Ya, tadi sudah kita bahas ya tentang doa tadi. Doa itu kan doa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan jawab. Nah, Allah perintahkan kita untuk berdoa.
Ya, itu udah kita jawab tadi. Doa itu merupakan harapan kita. Harapan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu sejalan, sesuai, tepat, persis dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Allah senantiasa perintahkan kita berdoa. Berdoa, berusaha, berdoa, berusaha, berdoa, berusaha. Tidak lepas dari yang dua ini. Jangan kita hanya berdoa saja. Ya Allah, kenyangkanlah perut saya. Tapi tak mau makan. Allah kabulkan tak doa kita? Tiba-tiba kenyang langsung perutnya. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Sementara dia kena diabetes. Nak mau berobat ke dokter. Nggak ada ikhtiar. Jadi usaha harus diiringi dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan itu, dan apa kita usahakan itu sejalan dahulu di kitab Lauhil Mahfuz. Nah, itulah cuma harapan kita. Ada yang tahu kitab Lauhil Mahfuz? Ada yang tahu isinya? Tak tahu kita isinya. Bahkan Nabi Muhammad pun tak tahu isi kitab Lauhil Mahfuz. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, kata Rasulullah. Malaikat yang terdekat pun tak tahu kapan terjadi kiamat. Itu salah satunya saja itu. Dan kapan, dan Nabi terdekat pun tak tahu kapan terjadi kiamat. Tapi Nabi sebutkan tanda-tandanya saja. Oke, baik. Ya, ada lagi silakan. Kayaknya sudah nggak ada, Ustaz. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah berakhirlah kajian kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz Wandi yang sudah menemani dan sudah berbagi ilmunya selama 3 bulan ini ya. Baik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pada angkatan berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melanjutkan angkatan berikutnya, insya Allah silakan mendaftarkan di grup WA yang sudah kami kabarkan ya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan hidayah, tolongan oleh Allah, diberi panjang umur dan kesehatan untuk bisa terus tholabul ilmi dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.